geriatri adalah cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada kesehatan dan penyakit lanjut usia, yaitu dengan usia lebih dari 60 tahun. Pasien geriatri memiliki ciri khas yaitu multipatologi, di mana pasien memiliki riwayat penyakit lebih dari satu penyakit atau menderita banyak penyakit sekaligus, dengan gejala penyakit yang tidak khas dan juga penurunan fungsi organ serta masalah nutrisi dan fungsional. Oleh karena itu, penanganan pada pasien geriatri membutuhkan pendekatan yang holistik dan multidisiplin serta harus memperhatikan aspek dari biopsikososialnya. Selanjutnya, pasien geriatri memerlukan pelayanan kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan multidisipliner, meliputi dokter umum, perawat, apoteker, ahli gizi, fisioterapis, hingga dukungan keluarga. Tidak semua kasus harus dirujuk di rumah sakit, sebab sebagian dapat ditangani di puskesmas, serta kompetensi dokter umum. Prinsip pengelolaan didasarkan pada pengkajian paripurna yang menilai kondisi fisik, status visional ADL, kognisi, nutrisi, kondisi mental, penggunaan obat, serta dukungan sosial dan lingkungan pasien. Tujuan utama bukan hanya mengobati penyakit, tetapi juga mempertahankan kemandirian, mencegah komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup. Nah, yang ketiga, karakteristik pasien geriatri. Ciri utama pada pasien geriatri yaitu multipatologi atau yang disebut banyak penyakit sekaligus. Lansia sering memiliki lebih dari satu penyakit, contoh darah tinggi, diabetes, dan jantung diderita bersamaan. Nah, yang kedua, gejala penyakit tidak khas. Tanda-tanda penyakit pada lansia tidak selalu jelas, contoh infeksi paru, tidak selalu batuk atau demam, tapi bisa hanya lemas, bingung, atau tidak nafsu makan. Yang ketiga, penurunan cadangan pali atau fungsi organ menurun. Organ tubuh, ginjal, hati, jantung, paru sudah tidak sekuat dulu, obat lebih lama diproses. Yang keempat, masalah fungsional dan nutrisi. Lansia bisa sulit melakukan aktivitas sehari-hari, makan, mandi, minum, berpakaian, berjalan, dan sering mengalami gizi buruk, berkekurangan protein, anemia, atau kurang vitamin. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada konsekuensi dalam pengobatan. Karena memiliki banyak penyakit, pengobatan pasien geriatri tidak bisa tunggal. Contohnya, pneumonia pada geriatri tidak cukup hanya dengan antibiotik, tetapi perlu dukungan nutrisi, cairan, fisioterapi dada, latihan nafas, dan drainase postural. Selain itu, efek samping obat harus tetap diwaspadai karena metabolisme tubuh menurun. Fungsi farmakoterapi geriatri. Penggunaan obat pada pasien geriatri memiliki aturan khusus karena metabolisme dan fungsi organ tubuh sudah menurun. Oleh karena itu, ada beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada start low, go slow. Terapi obat sebaiknya dimulai dari dosis kecil lalu ditingkatkan perlahan sesuai respon pasien. Namun, ada pengecualian untuk antibiotik yang harus diberikan dalam dosis cukup sejak awal agar efektif membunuh kuman. Yang kedua, ada hindari polifarmasi. Penggunaan terlalu banyak obat sekaligus dapat meningkatkan risiko interaksi, efek samping, hingga reaksi obat merugikan. Yang ketiga, sesuaikan dosis dengan fungsi organ, terutama hati dan ginjal, karena organ ini berperan dalam metabolisme dan ekskresi obat. Bila fungsinya menurun, obat mudah menumpuk dan berbahaya. Yang keempat, evaluasi berkala. Pengobatan harus selalu dipantau untuk menilai manfaat, mendeteksi efek samping lebih dini, dan menyesuaikan bila ada perubahan kondisi klinis pasien. Peran nutrisi pada pengobatan. Masalah gizi pada geriatri ini sering terabaikan, padahal sangat berpengaruh pada proses penyembuhan. Pemeriksaan massa indeks tubuh atau bisa disebut dengan IMT dan status gizi penting dilakukan secara rutin. Intervensi nutrisi atau gizi seimbang dan suplemen bila perlu harus menjadi bagian dari penata laksanaan bersama terapi obat. Tujuan edukasi pengobatan geriatri. Edukasi ini bertujuan agar pasien lansia, keluarga, dan tenaga kesehatan memahami pentingnya pengobatan geriatri. Yang pertama, mengenali gejala tidak khas, kemudian menjaga kepatuhan minum obat sesuai dosis, kemudian menghindari penggunaan obat berlebih tanpa pengawasan dokter, lalu menjaga asupan gizi dan aktivitas fisik, dan yang terakhir memantau kondisi kesehatan secara rutin di puskesmas maupun rumah sakit bila diperlukan.